Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Hakim 7 ayat yang ke-7. Tuhan ingatkan, pesannya adalah Tuhan penentu kemenangan. Ya, Tuhan penentu kemenangan. Hakim 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, jadi ini kita tahu lah ya kisah Gideon ini dari mungkin yang pernah ikut sekolah minggu juga udah tahu tentang kisah Gideon ini ya. Bahwa ketika Gideon mengajak orang-orang untuk melawan bangsa Israel melawan Midian, maka terkumpullah 32.000 orang ya, 32.000 orang karena gini. Gimana mereka nggak cepet-cepet, wah siap lawan Midian kita mau hancurkan Midian. Karena selama 7 tahun bangsa Israel udah dikuasai oleh bangsa Midian. Dan jahatnya minta ampun sampai waktu mereka menabur, waktu menuainya aja udah ditungguin supaya apa? Supaya bangsa Israel gak kebagian. Jadi pada waktu itu bangsa Israel betul-betul dalam kondisi yang sangat melarat. Sangat ketakutan dengan bangsa Midian ini. Jadi waktu Gideon bilang mari kita lawan orang Midian ini, maka terkumpullah 32.000 orang. Nah setelah 32.000 orang Tuhan bilang kalau mau lawan Midian 32.000 orang kebanyakan. Nah akhirnya ditanya, yang takut boleh pulang gak usah ikut perang. Dari 32.000 orang ternyata 22.000 orangnya takut. Ya ternyata takut. Jadi semangat mah pengen ikut perang gitu ya. Keki kan selama 7 tahun disiksa. Selama 7 tahun dibikin melarat. Nah tapi ternyata yang akhirnya yang 22 orang pulang karena ketakutan. Nah artinya yang 10.000 ini dianggap berani gitu kan. Nah tapi Tuhan bilang 10.000 masih kebanyakan. Nah 10.000 ini lalu akhirnya diseleksi lagi. Nah diseleksi lagi muncullah 300 orang. Nah bagaimana menyeleksinya? Ternyata Gideon menyeleksinya lewat bawa ke air suruh minum. Ya mungkin waktu itu mereka udah lama gak minum kali ya. Begitu lihat air langsung mereka minum dan minumnya udah nggak pakai ditahan-tahan lagi yang 9.700 orang minum udah kayak langsung nyebur kepalanya ke dalam air, tapi yang 300 diambil pakai tangan lalu dia minum. Dan Tuhan ternyata pilih yang 300 ini. Nah artinya yang 9.700 yang pulang juga ternyata orang-orang berani tapi Tuhan tidak pilih gitu ya. Nah yang terpilih ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa 300 orang ini dipilih ya karena dia punya sikap yang bisa berjaga-jaga terhadap musuh. Jadi makanya minumnya diambil dan kepalanya gak dimasukin ke air tapi airnya yang diambil mendekat. Nah tapi kan itu juga semua pendapat manusia, pendapat orang-orang. Nah tapi yang saya renungkan adalah gini, buat Gideon mungkin sangat mudah untuk kalau ketika Tuhan bilang ambil yang 300 yang minumnya diambil pakai tangan. Buat manusia pemilihan atau seleksi itu sangat dibutuhkan adalah yang bisa dilihat sama manusia. Nah tapi di balik itu di 300 orang yang dipilih sama Tuhan, menurut saya pasti ada sesuatu yang ada hal-hal yang Tuhan lihat di dalam diri orang yang 300 orang ini. Nah dari sini saya belajar bahwa saya diingatkan bahwa ingat loh kita berurusan sama Tuhan. Tuhan yang tahu banget kita, kedalaman kita. Ya, yang kita sendiri juga kadang-kadang mungkin gak tahu ya. Nah, tapi kita berurusan dengan Tuhan yang sangat tahu menilai kita. Kalau sampai 300 ini Tuhan pilih, berarti ada sesuatu yang Tuhan nilai yang tidak bisa dilihat oleh Gideon. Tuhan lihat orang-orang ini adalah orang-orang bukan cuma berani, tapi ada sesuatu yang Tuhan pilih. Nah oleh karena itu kita belajar juga dari 1 Samuel ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 ini juga ayat yang sudah sangat kita ketahui
1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi inilah mungkin yang kita perlu masih harus ingat senantiasa. Kita bisa sejaim apa, kita bisa kelihatan serohani apa, sebaik apa, kita bertingkah laku di hadapan orang yang kita bisa bikin sedemikian rupa. Tapi kita berurusan dengan Tuhan yang melihat hati. Ya, Tuhan yang melihat hati. Manusia cuma sekedar lihat yang bisa dia lihat aja. Kan kedalaman hati dia nggak bisa lihat. Walaupun ada ayat yang mengatakan kalau mau lihat orang, lihat aja dari perkataannya. Kadang-kadang kita juga nggak bisa menilai yang seperti itu juga, nggak terlalu tepat. Nah tapi walaupun itu bisa menjadi patokan, tapi yang Tuhan ingatkan bahwa yang Tuhan lihat, kita berurusan dengan Tuhan yang sangat melihat hati kita. Oh tapi kan saya kan baik hati, saya kan orangnya lemah lembut gitu ya. Nah tapi ternyata hati ini di dalam bahasa aslinya adalah laibab ya, L-E-B-A-B ya, laibab. Nah ini berbicara tentang gini, inner man ya, manusia rohani kita, manusia yang ada manusia rohnya kita. Nah ini termasuk di dalamnya Tuhan lihat apa? Pikiran. Apa yang ada di pikiran kita. Ini juga melihat kehendak kita, hati, jiwa, pengertian kita, ya. Seberapa kita memahami, seberapa kita ngerti tentang pengetahuan kita, tentang cara berpikir kita, tentang hati nurani kita, emosi, passion kita, keberanian kita. Jadi Tuhan lihat itu semua yang ada di dalam kita. Nah makanya kalau Tuhan milih akhirnya yang 300 ya karena Tuhan mungkin lihat ini yang benar-benar berani ini. Yang ada yang sok berani, ada yang berani beneran. Mungkin Tuhan lihat ini. Tuhan juga ngelihat ada passion dia untuk ikut rencananya Tuhan. Tuhan juga mungkin lihat, wah cara berpikirnya ini lebih masuk akal nih. Cara pikirnya nih selaras nih dengan rencananya aku. Kalau dibilangin apa pasti ini bisa gampang banget. Waktu itu kan disuruh bawanya bukan bawa yang senjata yang bagaimana. Suruh bawa yang hal-hal yang sepele, ya mereka bisa ikut gitu. Wah cara berpikirnya bisa ini nih. Nah jadi kalau Tuhan bilang Tuhan lihat hati, untuk sampai Tuhan bisa melibatkan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Gak semua orang percaya, kan kemarin juga Pak Ishak bilang Tuhan mau melibatkan orang percaya. Tapi gak semua orang percaya, ternyata ada hal-hal yang Tuhan lihat lagi dari orang percaya. Apakah orang ini bisa dilibatkan apa enggak. Nah jadi kadang-kadang kita di dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang sulit, kita selalu bilang sama Tuhan, saya salahnya di mana Tuhan? Saya udah banyak doa, saya udah banyak melakukan kebaikan, saya udah pelayanan segala macam. Kadang-kadang kita melihat itu ukurannya cuman masih kulit. Tuhan lihat betul-betul kedalaman hati kita. Emosi kita, pengertian kita, pengetahuan kita, Tuhan lihat banget apa yang ada di dalam manusia roh kita. Nah jadi kadang-kadang klaim-klaimnya kita terhadap Tuhan bahwa kita ini udah baik banget. Kata kita baik, tapi Tuhan lihat kedalaman yang lebih dalam lagi. Wah saya udah baik nih Tuhan. Saya juga baik sama si A, si B. Nah tapi kadang-kadang kalau kita berbicara tentang wah orang itu baik ya gitu misalnya, atau kita merasa kita baik. Tuhan Yesus aja bilang gini, ketika ada orang yang bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan bilang gini, Yesus bilang gini, jangan kenapa kamu bilang aku baik, yang baik itu cuma Allah. Nah dari situ jadi saya berpikir juga ya, ternyata gini, kita baik sama orang atau kita berbuat baik sama orang, kadang-kadang karena ada alasannya. Kita baik nih sama orang, karena dia dulu pernah tolong saya.
Atau orang bilang gitu, orang itu baik ya, karena dia pernah kasih duit ke saya misalnya. Nah tapi ada orang yang berbeda, lihat orang yang sama itu bilang, ih orang itu mah nyebelin. Kenapa waktu dia pinjam duit gak dikasih? Nah jadi kalau baik menurut ukuran manusia itu, ya memang masih ada alasan-alasan tertentu di balik semua itu. Jadi kalau yang Yesus bilang, yang baik itu cuma Allah, memang yang baik cuma Allah. Gak ada, karena Allah kalau baik sama kita memang gak ada alasan apapun untuk dia tidak baik sama kita. Nah jadi ketika Tuhan bilang ketika Tuhan bilang bahwa seorang Ayub itu adalah orang yang, kita lihat di Ayub 1 ayat yang 8 aja deh kalau gitu. Ayub 1 ayat yang 8. Kalau sampai Tuhan muji Ayub sebagai orang yang, perhatikan hambaku Ayub. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kalau sampai Tuhan puji Ayub, dia tahu betul memang ini orang, kualitas orang ini seperti ini. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau sampai hari ini Tuhan bilang menilai kita, seperti apakah kita? Apakah kita termasuk orang yang dipuji sama Tuhan bahwa gak ada orang di bumi yang seperti dia? Yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang udah melakukan perintah Tuhan, yang udah taatnya minta ampun. Apakah Tuhan melihat itu di dalam kita hari ini? Apakah kalau satu hari Tuhan mau melakukan satu pekerjaan yang besar, apakah kita termasuk orang yang dilibatkan Tuhan? Kan Tuhan melihat tidak ada orang seorang pun di bumi yang seperti ini orang. Yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat di dalam kita. Kita bisa bilang kita seperti apa, tapi Tuhan yang tahu kita seperti apa. Jadi ketika Tuhan bilang bahwa Daud itu adalah orang yang a man after my own heart, atau orang yang sangat berkenan, itu karena Tuhan tahu banget. Tuhan berusaha tahu banget orang ini seperti apa. Bukan Daud yang bilang loh. Bukan orang-orang di sekitar dia yang bilang. Tapi Tuhan sendiri yang bilang. Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sampai dipuji sama Tuhan. Kita lihat juga dalam Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan tahu melihat orang ini palsu atau asli, dibuat-buat, atau apalah itu. Gak ada yang palsu, gak ada kelicikan, gak ada tipu muslihat. Jadi buat saya ketika Tuhan ingatkan tentang 300 orang yang dipilih itu, yang kemarin dikatakan cuma 3%, sedikit banget yang masuk kriterianya Tuhan. Kadang-kadang kita bilang kita penuh kasih, kasihnya kita sama standarnya Tuhan belum tentu sama. Apalagi kadang-kadang kita pikir bahwa kita orang baik, baiknya Tuhan sama baik yang kita pikirin belum tentu sama. Tapi ternyata orang yang dilibatkan sama Tuhan ternyata memang gak banyak juga gitu ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah jadi betapa kita diingatkan bahwa kalau hari ini kadang-kadang kita menilai, wah orang ini mah udah gak, saya ngelihat orang ini udah berubah. Bagaimana kita bisa menilai seseorang berubah kalau dia gak pernah baca Alkitab, dia gak pernah punya hubungan sama Tuhan, bagaimana dia gak pernah ibadah sama Tuhan, dan kita melihat orang ini bertobat. Seorang hamba Tuhan bilang gini, dia bukan bertobat, dia cuti katanya. Cuti dari berbuat jahat. Cuti. Jadi cuma sementara waktu aja.
Sedangkan kita yang ikut Tuhan tiap hari aja, kita dengar firman Tuhan, masih bergumul, masih terus ingin terus melakukan menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi artinya mulailah kita diingatkan bahwa mungkin saatnya kita untuk terus cek lagi keberadaan diri kita, inner man-nya kita, manusia rohnya kita. Apakah kita punya selama ini kita cukup membangun? Nah, membangun itu kita nggak bisa gini, ya pokoknya mah gue yang penting mah baik aja, nggak berbuat salah sama orang. Membangun itu tentu pakai standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan, yang Tuhan mau seperti apa. Nah, makanya kemarin kita diingatkan juga tentang, ayolah mulai jujur dengan diri kita sendiri. Jadi waktu kita bilang kita mengaku sama Tuhan dengan detail bahwa misalnya, Tuhan maafkan saya, hari ini saya sudah berbohong misalnya. Artinya kita menyadari, kita lagi jujur sama Tuhan, oh iya berbohong nih. Besoknya kita bilang lagi, Tuhan ternyata saya masih gagal. Saya bohong lagi, malah bohongnya lebih besar. Nah berarti kita udah jujur. Nah ketika kita mulai jujur, artinya itulah awal kita mau membangun kehidupan manusia roh kita. Nah di dalam 2 Korintus 4, kita lihat 2 Korintus 4. Ini juga kita udah sering baca Alkitab ayat ini. 2 Korintus 4. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ini tugas kita. Mungkin hari ini umur kita makin bertambah. Kondisi kesehatan, kondisi fisik sudah mulai menurun. Nah tapi kan selama kita masih hidup di bumi, kita masih punya tugas memperbaharui manusia rohani kita, batiniah kita, manusia roh kita. Itu gak berhenti sampai, kayaknya saya udah cukup bijaksana nih, kayaknya udah gak perlu lagi. Tapi ternyata untuk terus memiliki manusia yang jadi manusia orang percaya yang berkenan sama Tuhan, itu sesuatu yang harus terus dibangun dari hari ke hari. Masih terus untuk sampai dan yang menjadi kerinduan kita kan sampai Tuhan bilang, ini orang saleh, ini orang jujur, tidak ada kepalsuan, aku berkenan sama orang ini. Nah ini kan yang menjadi yang kita rindu. Nah, dengan tentunya ketika Tuhan mau melibatkan hal-hal yang dahsyat, Tuhan gak usah pilih-pilih lagi. Tuhan udah tahu nih ada orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya. Nah ini yang saya bagikan pagi hari ini, dan kita sama-sama untuk cek lagi. Kita berurusan sama Tuhan. Mungkin kita bisa berdalih-dalih sama manusia. Bisa mengangkat diri setinggi-tingginya siapa kita gitu. Ya gak jadi masalah gitu loh. Tapi Tuhan tahu kualitas kita, karena Dia yang menilai hati kita, menilai manusia roh kita. Nah, puji Tuhan, demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.